Apa sih yang membuat batu ginjal? Ya. Jadi kenapa ginjal Bapak nggak bisa bagus-bagus? Ya itu gara-gara pernah ada batu ginjalnya. Ya. Pada batu ginjal itu terbuat dari yang namanya oksalat. Ya. Kok bisa ada oksalat? Oksalat itu ditemukan di sayuran berwarna hijau. Ya, pada saat Bapak makan oksalat, harusnya tubuh bisa mengeluarkan. Tapi tubuh Bapak ada yang disebut dengan leaky gut. Ya. Gut itu adalah saluran dari sini sampai lubang pembuangan ada bocor. Nah, itu si oksalat yang harusnya kebuang, ini masuk kemana-mana. Ya. Awalnya juga saya mah juga. Ya, nah itu leaky gut. Makanya leaky gut itu ciri-cirinya salah satunya mah, ya. Jadi dari situ terjadilah penumpukan oksalat. Penumpukannya di mana? Di ginjal. Selain di ginjal tuh ada di sendi-sendi. Jadi biasanya sendi-sendi suka sakit. Kalau ini enggak sih. Ya, ini belum. Jadi, nah Belum. itu. Tapi asam urat di atas 7 lah. Asam urat itu bukan penyakit sebenarnya. Asam urat itu antioksidan, tapi tubuh Bapak dehidrasi. Dehidrasinya kenapa? Gara-gara ginjalnya bermasalah. Walaupun minumannya Banyak minum 2,5 liter. Minumannya tidak masuk ke sel. Tidak masuk ke yang membutuhkan. Jadi tubuhnya masuk air, keluar lagi pis. Oh. Nah, kenapa bisa nggak masuk? Nah, itu adalah biasanya kekurangan magnesium tubuhnya, kekurangan yang mendorong si cairan masuk ke dalam sel. Nah, sekarang ginjalnya ada masalah, biasanya itu karena disebut oksalat. Ya, oke. Kalau udah terjawab, Bapak 6 kali, 7 kali tadi EWSL. Berarti bolak-balik kan? Bapak udah melakukan pertama kali waktu masih muda, muncul lagi. Jadi lakukan, harusnya nggak boleh gitu kan? Karena Ya, akarnya Ibu nggak benerin. Bapak cuman menyembuhkan simptomnya doang, batunya doang. Akarnya kenapa jadi ada batu, itu nggak pernah ditanya. Nah, Bapak tidak menyembuhkan leaky gut Bapak tidak menyembuhkan oksalat Bapak. Itu dua itu. Lalu yang berikutnya lagi, ini hubungannya dengan ginjal kan? Yang membuat ginjal nggak bagus juga adalah kondisi yang disebut dengan insulin resistant. Insulin resistant itu apa? Tubuh kita ini bagus banget diciptakan. Jadi kita tuh sebenarnya kalau makan karbohidrat itu apa aja ya? Jadi bisa dari tepung, nasi, mie, jangan salah ada di buah, ada di sayur. Ya, kita makan. Kan nggak ada rasa apa-apa, pokoknya rasanya kenyang, enak gitu. Tubuh kita ngeluarin yang untuk ngusir, pembuluh darah kita kan nggak boleh kemasukan gula. Diciptakanlah yang namanya insulin oleh pankreas. Diciptakan, didorong itu yang namanya gula-gula itu masuk ke sel. Tapi karena kita nggak merasa sakit, terus-terusan dong kita konsumsi karbohidrat, bener nggak? Kadang-kala nyemil, udah makan 3 kali masih ditambah cemilan dan segala macam. Akibatnya si insulin tuh nggak ada istirahatnya, wira-wiri terus dorongin yang namanya gula. Nah, sialnya insulin itu sifatnya menggendutkan. Apa yang digendutkan? Ini pembuluh darah kan kelewatan insulin. Jadinya dinding pembuluh darahnya gendut. Bayangin kalau kita menyiram tanaman, selangnya kita pencet. Pada saat selang kita pencet, itu jadinya kan lebih deras airnya. Sama, ini karena insulinnya kelewatan, ini ditekan, akibatnya tekanan darah Bapak lebih kencang. Tekanan darah lebih kencang itu terbukti dari hipertensi. Nah, ginjal punya kemampuan sendiri. Dia punya kemampuan untuk mengolah cairan di dalam tubuh hanya segitu. Tiba-tiba terima air kencang banget. Kebayangkan dia kerja kerasnya, akibatnya ngambek deh ginjalnya. Kemampuannya menurun. Bapak banyak minum, makin dia ngambek. Ini gimana sih? Iya, makin banyak minum sebenarnya bukan membantu karena cairannya tidak masuk ke sel-sel yang membutuhkan, terbukti dari asam urat Bapak, tapi malah makin ini gimana nih kata si ginjal. Saya udah ngurusin darah, udah berat ini kamu tambahin. Jadi memang minum juga kadang-kala jadi kayak pedang bermata dua. Untuk orang yang ginjalnya bagus oke. Tapi untuk ginjalnya udah bermasalah ya beban. Nah, yang harus dilakukan sekarang apa? Bukan stop minuman. Stopnya apa tadi? Penyebab ininya sempit apa? Insulin. Supaya insulin gak wira-wiri gimana? Gula, iya. makan karbohidrat. Benar.